Senyori, senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kalau kemarin kita ngebahasnya lika-liku membeli Innova diesel. Kali ini kita akan membicarakan lika-liku Fortuner diesel. Dan menurut gua ini penting banget dibahas karena sekarang ini kalau kita bahas yang modifikasi lagi atau cara belinya juga sudah bosen. Jadi kita akan bahas latar belakang pemilik-pemilik Fortuner ini yang kira-kira seperti apa sih? Karena Fortuner ini banyak sekali dipakai di lapisan masyarakat. Buat penonton-penonton baru yang sudah belum pernah nonton di vlog gua. Jadi kalau kalian berpikiran bahwa vlog gua ini lebih ngebosenin, bukan ngebahas mobilnya, ya gue minta maaf John. Jadi gua harap kalian bisa terima apa yang gua kasih masukan ini di video ini. Karena apapun yang gue berikan ini semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Oke, jadi to the point aja. Apa yang membuat Fortuner diesel VRZ ini harganya bertahan ya John? Salah satunya adalah karena dia mempunyai ketangguhan yang luar biasa. Lalu yang kedua dia juga berbahan bakar diesel. Tapi itu udah kita bahas lah berkali-kali. Jadi bosen ya. Jadi kita akan ngebahas sebenarnya tipikal apa sih orang-orang yang pakai Fortuner ini. Oke, kita mulai dari orang-orang yang biasanya menggunakan mobil dari 200 juta. 100 juta ketika ngelihat Fortuner ini pasti pengen banget atau mungkin jadi salah satu mobil impiannya. Nah, belakangan makin kesini gue ngelihat orang-orang yang itu akhirnya terseleksi alam John. Jadi kayak misalkan gini, yang tadinya punya duit 100 juta memaksakan diri mobilnya dijual 100 juta, dipaksakan cicilannya membeli mobil Fortuner VRZ. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang itu bakal mempunyai habit yang baik untuk menyimpan dana mereka untuk cicilan mobil ini sehingga mobil ini akan tercapai dalam waktu masa tenor kredit. It's okay, that's fine, ya kan? Tapi kalau ada juga yang tipikal habit kedua, beli mobil ini dipaksakan yang tadinya sebenarnya mobilnya awal itu tidak kredit, 100 juta dia tanpa pikir panjang membeli mobil ini secara kredit dan akhirnya adalah mengganggu ekosistem keuangan di rumah. Iya kan John? Jadi yang tadinya misalkan beli berasnya 10 kilo diturunin 5 kilo buat cicilan mobil. Misalkan yang tadinya anaknya diajak ke mallnya 5 kali jadi harus 3 kali. Jadi istilahnya sebelum kalian membeli barang konsumtif, ini kan sebenarnya mobil ini boleh dikatakan ya kalau mobil ini di luar dari kapasitas kita ya ini menjadi mobil yang konsumtif. Jadi tapi balik lagi kalau misalkan kita beli mobil ini secara finansial kita udah settle, sudah mapan, ya sudah kalian beli mobil ini. Jadi jangan sampai mobil apapun yang kita beli itu di luar dari batas kemampuan. Begitu juga dengan berusaha dan lain-lain itu lu harus tahu kemampuan yang sudah lu milikin. Contoh, ketika lu punya satu usaha lu belum maksimal, lu pengen punya usaha kedua, usaha ketiga, usaha keempat karena lu kurang bersyukur di usaha pertama. Yang ada usaha lu semua bakal bubar. Jadi misalkan gini, usaha pertama yang tadinya untung 100%, lu harus chip in lagi 30% di usaha kedua, yang akhirnya notabene usaha kedua belum jalan, usaha kesatunya terganggu dan ekosistem uang kalian akan bubar, John. Oke, itu kita bahas dari orang-orang yang kira-kira dari menengah mobil 100-200 jutaan pengen naik ke mobil ini. Dan juga ada juga orang yang mempunyai berpikiran itu punya mobil ini misalkan dulu barunya itu exactly 520 juta pada tahun mobil ini keluar. Oke? Dia ngitung om. Gini cara ngitungnya. Mobil itu mempunyai angka depresiasi kalau kita berbicara di perusahaan ya. Mobil itu misalkan harganya 520 juta. Nah, depresiasi tiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang 7%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang sampai 15%. Tergantung cost yang mereka mau keluarin untuk satu mobil ini berapa per tahunnya. Dari mulai pajak, maintenance ganti oli, ganti ban, dan lain-lain. Sehingga ketika mobil ini sudah berjalan 4 tahun itu misalkan 10%, berarti kan 40% mereka hitungnya om, bener gak? Nah 40% dari 520 juta berarti kan mereka hitung aset ini kurang lebihnya 300 jutaan kecil. Sehingga kalau dijual dalam keadaan 400 jutaan lebih, mobil ini masih menguntungkan perusahaan, bener gak? Iya, jadi istilahnya dari situ mungkin 100 jutanya itu untuk maintenance selama 4 tahun, 25 juta. Jadinya kit, ya kan? Itu cara berpikiran orang-orang yang sudah berpikir bahwasannya membeli mobil ini untuk kebutuhan pakai, bukan untuk kebutuhan gaya. Oke. Nah, yang kedua kita lihat beberapa orang-orang yang sudah mempunyai financial freedom akan berpikir ketika beli mobil Fortuner ini ya sudahlah gue buat
ya udah memang gue harus punya satu minimal untuk memberitahukan kepada dunia atau tetangga atau saudara eksistensi keuangan mereka om. Jadi ketika lu mempunyai mobil ini ya tetangga lu akan melihat lu oke lah lo mungkin sukses ya kan, atau enggak mungkin kalau lu tinggal di komplek yang lebih elit lagi, oh minimal dia settle loh punya Fortuner gitu loh. Itu udah jadi rahasia umum teman-teman. Jadi memang boleh dikatakan ya Fortuner ini menjadi salah satu mobil identik dengan yang namanya mapan, dengan namanya kesuksesan. Oke, kita kalau ngelihat dari sisi yang buruk nih John. Jadi di sisi yang buruk itu adalah ya banyak juga karakter manusia yang memakai mobil ini secara arogan. Jadi memang for some reason ada orang yang sebenarnya gini, dibilang arogan juga enggak, dibilang arogan ya juga iya. Jadi gimana om jelasinnya? Jadi orang membeli mobil ini seakan-akan dunia itu, di dunia ini dia yang paling kaya om. Ngerti gak sih? Iya kan? Jadi ketika lo naik Fortuner ini, ya pala lo ngangkat gitu ya kan. Lo liatin orang lebih, siapa lo gitu ya kan. Sah-sah aja om, begini om. Sah karena apa? Ini mobil lo yang beli sendiri ya kan. Lo mau sombong aja. Yang penting lo jangan nyolek orang lain. Ngerti gak lo? Istilahnya gini, kalau lo punya satu Fortuner ini, oke. For some reason kalau ini di apple to apple sama orang yang hanya bisa beli mobil 50 juta, ini luxury car, bener gak? Tapi di jalan om, di atasnya langit ada langit bos, lo ngerti gak? Ada yang naik motor tua Supra nih om, dia bisa jauh 100 kali lebih kaya dari yang punya Fortuner. Itu dia, makanya jangan pernah ngecilin orang lain ketika orang lain itu naik mobil yang lebih jelek atau kendaraan yang lebih jelek dari lo, karena belum tentu dia lebih miskin dari lo. Iya John, jadi that's why makanya gue bilang, ya gue cuman berpesan, makanya gue bilang tadi kan, sebenarnya sah-sah aja ini mobil lo ya, terserah lo mau action, lo mau apa kan itu bener gak? Yang penting lo jangan pernah nyolek orang lain, gitu. Terus yang kedua adalah makin kesini nih om, kan gue maksud gue ngelihat banyak sekali orang bangun Fortuner tuh sampai ratusan horsepower, 300 horsepower, 400 horsepower, 500 horsepower. Tapi sebenarnya ketika tuner-tuner diesel itu membuat mobil, mereka membuat mobil sesuai dengan keinginan konsumen. Itu nggak salah om, ngerti gak? Yang salah adalah ketika lo beli mobil ini dipakai untuk ugal-ugalan. Lo ngerti gak maksudnya? Ugal-ugalan di jalan umum itu adalah hal yang membahayakan orang. Gue sendiri juga bukan manusia yang perfect. Gue sendiri sering maksud gue ya kadang lupa ngebut ya kan. Kadang-kadang motong orang gitu kan. Ya cuman di situ gue makin kesini makin belajar karena gue selalu self reflection kepada diri gue sendiri. Sebenarnya selama ini gue modif mobil, gue kenceng ya buat apa, bener gak? Tapi ada juga orang yang memang membuat mobil kenceng itu untuk turun drag race om. Dan sekarang drag race itu udah rame banget, bener gak? Jadi memang ada ajangnya. Kalau lu memang mau buat mobil ini untuk 400 horsepower, sah, itu duit lu, bener gak om? Tapi lo gunakan kekuatan itu di tempat yang benar. Ya, jadi istilahnya ya do your own risk. Bukan do your own risk, do your own research. Jadi ambil resiko untuk diri lo sendiri. Jadi jangan sampai membahayakan orang lain gitu om. Karena kalau dibalik misalkan kita lagi ngebut nih om, yang kena tabrak atau yang kena apesnya itu keluarga kita. Nah, lu mau ngomong apa? Bener gak? Jadi istilahnya ya di sini gue juga mau minta maaf kalau memang gue pernah nyetirnya gitu-gitu kan, ya udahlah, namanya belum belajar kan, jadi gue minta maaf. Tapi ya sekali lagi gue bilang modifikasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak contoh, kalau beli pelek itu nyenengin diri lu beli peleknya. Kalau lu beli pelek untuk memperlihatkan kepada orang lain lu sukses, ya oke, beli. Tapi kalau lu memperlihatkan pelek ini hanya untuk gaya-gayaan dan sedangkan lu beli velgnya ini sebenarnya masih belum mampu, istilahnya gini, lu beli velg ini dengan mati-matian sampai lu jual handphone atau mungkin uang jajan lu beliin velg, menurut gua sayang bro. Karena apa? Lu masih muda ketika lu banyak sekali nih om, anak-anak umur 20, 21 bahkan 17 tahun beli mobil bisa dapat mobil kayak gini kan om. Jangan sampai lu beli mobil ini, lu modif dan akhirnya jadi sia-sia. Karena apa? Ingat John, waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa mundur. Kalau kalian masih bisa berubah dari sekarang ya berubahlah. Tapi ada waktu juga untuk bermain. Kalau lu memang mau main-main, puas-puasin dengan kapasitas dan budget yang bagus. Karena financial yang disiplin dari awal lu muda, lu pegang duit, udah mulai pegang duit, lu udah punya financial yang bagus, akan membuat hidup lu lebih kuat om, gitu. Jadi istilahnya
Tergantung dari tolak ukur kalian maunya ngukurnya dari mana, oke? To the point aja ke mobilnya nih John. Ini Fortuner VRZ 2018. Ayo rasain lo. Penonton baru pasti pada minggir dulu om. Gue ceramah dulu om di awal. Nggak apa-apa. Istilahnya YouTube itu kan bebas, benar gak om? Yang penting kita tidak menyakiti hati orang lain John. Oke? Ini Fortuner VRZ 2018 di mana 2018 itu tahun yang sudah mendapatkan double disc brake. Di mana sebenarnya warna ini keren banget kalau dipadu dengan black glossy. Kita juga udah bahas di vlog sebelumnya. Tetapi kali ini kita akan melakukan penggantian velg yang lebih agresif dengan warna putih John. Putih John. Cakep ya om? Jadi putihnya ini keren karena memang putihnya ini dibalut dengan lebar 9 ET20 sehingga kalau lu ngelihat fitmentnya itu pas. Nah balik lagi juga ke ban. Pemilihan ban untuk Fortuner ini banyak sekali variannya. Mulai dari Dunlop Grand Track, Bridgestone HT, BF Goodrich, Maxxis Bravo, dan Michelin. Oke, tetap. Tapi ban yang keren gue kemarin lihat om, ada teman gue platnya W11 Cak ya, pakai ban Kinto, keren loh. Iya, tapi Kinto tuh katanya ngegripnya enak banget om. Nah, kenapa gue memilih Michelin padahal Michelin sendiri untuk di kelasnya itu paling mahal nih om? Karena Michelin sendiri ini adalah total performance yang kira-kira keren nih John. Maksud gue, ngegripnya tuh enak om. Jadi boleh dikatakan ngegrip, comfort semuanya dapat di ban ini. Hah? Bisingnya? Enggak, road noise-nya aman ini ban. Jadi gini, banyak orang berpikiran ketika dia melakukan upgrade mesin dengan ban yang botak, tenaganya akan bagus om. Padahal sebenarnya nyawa kita ada di ban, bener gak? Kenyamanan ada di ban. Nah, terus tenaga yang dihasilkan ingin maksimal adanya di ban. Makanya ketika lu memilih ban, lu pilih ban sesuai dengan kebutuhan lo. Kalau lu tidak nyaman lu pengen kurangin, ya udah, lu belinya ban yang secukupnya sesuai budget, betul gak? Kalau lu ada budget ya beli aja Michelin, kurang lebihnya kan gitu. Bukan berarti ban merek lain itu jelek, semua ban itu punya porsinya masing-masing. Contohnya gini, ban merek lain itu dengan harga yang ekonomis dan juga dia punya radiusnya bisa puluhan ribu kilometer. Ya kan berarti kan untuk keefisiensian bannya juga lumayan dong, ya kan? Tapi kalau menurut gua punya dana lebih ya beli aja ban yang lebih bagus untuk membuat hidup kalian lebih nyaman gitu John. Terus kita lihat memang warna silver sama putih ini cakep banget John. Cakep asli. Udah gitu kaca filmnya juga sudah menggunakan Vicul. Nah gua akan melakukan sedikit edukasi tentang kaca film nih John. Jadi gini, Fortuner itu kan belakangnya tinted, depannya enggak nih om. Nah ini perpaduannya cakep sih om pakai Vicul. Jadi Vicul ini menurut gua salah satu merek kaca film yang bener-bener menjaga kualitasnya dan kira-kira dapat banget deh menurut gua. Jadi dari gua kecil om, dari gua segede anak lo om, ya. Vicul udah ada om. Iya, jadi istilahnya mereka bisa eksis sampai hari ini ya mereka punya konsisten dan positioningnya di mana gitu kan. Jadi istilahnya kalau saran gua depan itu pakai VK40. Kalau lu mau lebih gelap ya lu pakai VK80, tapi kalau saran gua mungkin lu pakai VK40. Terus di samping ini pakai VK VIP om. Nah belakang pakai VK80. Itu baru bagus. Tapi kalau untuk di bagian belakang biasanya kalau kita pakai VK VIP itu di sininya agak berkabut om. Tapi kalau ini kayaknya pakai VK80 nih, gue belum lihat kartu garansinya. Jadi untuk apa kita beli kaca film yang ya maksud gue gini loh. Ya balik lagi sih om ya sesuai kebutuhan ya. Jadi istilahnya kalau menurut diri lu sendiri lu pengen punya kaca film yang bagus, Vicul bisa menjadi salah satu andalan kalian. Tapi kalau menurut kalian pengen budget lebih murah dikit, ya udah beli kaca film yang bagus aja, yang penting tolak panasnya oke. Tapi lagi-lagi mahal ada harganya om. Ketika lu pakai kaca film gelap, lu pakai Vicul om, dari dalam terang banget om. Asli, gua aja bingung om. Tuh. Cuman kalau misalkan kita ngelihat ada RFID kayak misalkan Imani kayak kartu akses gitu, suka nggak kebaca. Nah, kurangnya ada di beberapa versi, beberapa tipe kaca film Vicul. Gue mesti pelajarin lagi lebih lanjut, nanti akan gue bahas di vlog selanjutnya gitu. Terus mobil ini kilometernya baru 65.000, kita lihat di bagian dalamnya. Nih, joknya juga masih bagus tuh om. Ini kita di Heroes Custom juga bisa nih om, kalau ininya robek, kita bisa perbaikin nih om. Iya, terus di bagian sini nih. Nah setir sendiri ini habit om. Jadi waktu Fortuner VRZ ini bikin setir, kalau kita suka megang setirnya begini-begini terus, ya lama-lama kan setirnya botak ya kan, karena tangan kita itu mengandung acid, keringat
Jadi ketika lo pegang-pegang terus, ya udah jadi botak. Nah ini udah diganti nih Om pakai bahan napa leather. Napa leather ini kalau kita ngelihat lebih dekat, dia nggak ada serat kulit jeruknya nih Om. Ya. Jadi benangnya juga warnanya hitam, cakep. Ini gue bikin di Euros Custom nih John, cakep ya. Terus di bagian dalam nggak ada perubahan yang lain sih, cuman gue ganti ini napa leather. Ini record mobilnya di Astrido Toyota. Sudah gitu jok udah dirapihin kemarin karena yang punya sebelumnya itu badannya agak sedikit berat Om. Jadi ininya kan yang gue bilang kemarin kalau Fortuner itu kalau gini set suka. Kena jeans. Ya bukan. Jadi model jok dia itu kan untuk modelnya kayak mangkok gitu Om. Jadi kalau lu mau turun kan orang malas ngangkat pantat kan. Jadi kayak gini nih tuh. Gini terus nih, gini terus tuh. Jadi suka pada rusak dan biasanya yang sering kemakan sebagian sininya nih Om. Tapi sebenarnya bisa diganti kok, itu aman gitu. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Di sini bukan kalian belajar spek, tapi belajar memahami kalian mau beli mobil ini buat apa. Kalau misalkan kalian ingin membeli mobil ini ya untuk istilah gini. Ya udahlah, gue daripada gue pegang duit lebih baik gue pegang mobil, mobilnya bisa gue pakai, ya udah beli gitu kan. Tapi kalau lu belinya memaksakan, coba dipikir lagi kembali, lu bercermin kira-kira sebenarnya gue udah butuh belum mobil ini. Apakah ada kebutuhan lain yang lebih mendesak? Oke, terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Johnny my friend, bye bye.